mungkin ada 1 atau 2 ayat yang akan diangkat oleh Ustaz Deden tentang pentingnya kehidupan dan larangan membunuh. Silakan Ustaz Deden. Saya mulai dari buku yang ditulis kakek saya. Ya. Thariqus Sa'adat fil Hayat wa Ba'dal Mamat. Di sana ditulis di antara dosa badan. Yang dimaksud dosa badan adalah dosa yang dipertanggungjawabkan oleh seluruh badan. Karena seluruh badan ikut andil dalam melakukannya. Di samping juga ada dosa-dosa khusus seperti dosa mata, dosa lidah, dosa tangan, dosa telinga, dosa mulut, dosa lisan, dan lain-lain. Ada yang disebut dosa badan. Di antara dosa badan, perbuatan haram yang dilakukan oleh seluruh badan adalah menjadikan makhluk hidup, dalam hal ini hewan atau binatang, sebagai bulan-bulanan atau sasaran tembak latihan memanah. Jadi, misalkan ayam atau makhluk hidup yang lain, binatang yang lain, dijadikan sasaran tembak memanah dalam latihan. Itu diharamkan dan itu dosa besar. Bahkan di antara yang diharamkan juga adalah berburu burung. Berburu burung yang memang burung ini halal untuk dimakan, misalkan manuk piit, kalau di Sunda burung pipit, itu ditembak dengan senapan angin. Itu karena ketika burung itu tertembak dan mati, maka matinya itu tidak bisa dimakan karena ditembus benda tumpul, bukan benda yang tajam seperti pisau, tombak, dan anak panah. Kalau hewan saja punya hak untuk hidup dan dilindungi, bahkan hewan yang halal dimakan saja, itu pun boleh disembelih, bukan dikorbankan nyawanya sebagai bulan-bulanan atau dihabisi nyawanya dengan ditembak tanpa halal. Punya hak untuk hidup, apalagi manusia. Maka di dalam Al-Quran dikisahkan ternyata dosa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini adalah pembunuhan. Ini dilakukan oleh salah seorang putra Nabi Adam kepada saudaranya. Dalam tafsir disebut Qabil dan Habil. Qabil putra Nabi Adam alaihissalam yang paling besar, kemudian adiknya ada yang namanya Habil. Ada sebuah persoalan di dalam surah Al-Maidah mengisahkan tentang pembunuhan itu. Watslu alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi iz qarraba qurbana fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Yakni dua orang putra Nabi Adam alaihissalam ini diperintahkan untuk melakukan
kurban, penyembelihan atau persembahan dari hasil usaha mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Qabil dan Habil pun menyerahkan kurbannya masing-masing dari hasil usahanya. Dalam tafsir disebut Qabil itu bertani, sementara Habil itu beternak. Qabil menyerahkan untuk dipersembahkan sebagai kurban itu hasil dari pertanian yang paling buruk, sementara Habil menyerahkan dari hasil peternakannya hewan yang paling baik. Maka satu kubbila min ahadihima, Habil diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Habil tidak diterima. Disinilah kemudian muncul kecemburuan Qabil terhadap Habil yang menyebabkan pada akhirnya Qabil membunuh Habil. Dari kisah ini, pikiran atau ide untuk membunuh ini ada pada kehidupan pertama kehidupan awal manusia, yaitu Qabil membunuh Habil. Dan ini pula yang disebut oleh para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Apakah engkau akan menjadikan di bumi ini pemimpin yang melakukan kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan aturan qisas ini atau larangan membunuh ini merupakan larangan yang pertama-tama disosialisasikan atau pertama-tama diketatkan aturannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Itu masih di surah Al-Maidah, lanjutan dari kisah Qabil dan Habil tadi. Telah ditetapkan, diwajibkan kepada Bani Israel, barang siapa yang membunuh seorang nyawa tanpa hak, yakni yang dibunuh itu dia tanpa berbuat kerusakan dan juga tanpa kesalahan, maka sama saja dia membunuh manusia seluruhnya. Makanya dalam maqasidus syariah itu ada yang disebut hifdzun nafs. Syariat Allah itu turun untuk menjaga agama, hifdzuddin, dan juga berikutnya adalah hifdzun nafs, menjaga nyawa. Dari sini sangat penting sekali bagi ayah atau bagi ibu atau bagi anggota keluarga untuk melatih atau memberikan pendidikan kepada anak atau kepada saudara atau kepada sesama tentang pentingnya menjaga kehidupan. Bahkan jangankan menjaga kehidupan manusia, kehidupan hewan saja harus dijaga. Dan ada aturan-aturannya sebagaimana tadi kakek saya kutip di dalam bukunya Thariqus Sa'adat fil Hayah wa Ba'dal Mamat, itu tentang haramnya hewan dijadikan bulan-bulanan sasaran tembak latihan memanah, dan juga tidak boleh kita menembak hewan yang halal dimakan dengan alat yang tumpul seperti senapan angin dan lain-lain yang benda tumpul, karena menyebabkan nyawanya korban sia-sia. Nah, sekarang ada semacam game yang tadi Ustadz Bakhtiar jelaskan, ini benar-benar bertentangan, ya, game yang bertentangan dengan syariat yang dari awal, dari zaman masa lalunya semenjak Nabi Adam alaihissalam, ini sudah jelas aturannya. Justru game
yang mesti diciptakan adalah game yang melestarikan kehidupan, bukan game yang di dalamnya ada pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah atau membunuh secara membebut tanpa aturan. Nah, ini kemudian bisa bahaya kalau game itu diamalkan atau menjadi pekerjaan atau hiburan anak-anak milenial tanpa bimbingan syariat, tanpa bimbingan Al-Quran. Dan tampaknya syariat atau ayat Al-Quran ini, ya kalau ada semisal itu semua ayat Al-Quran, yakni syariat Islam tentang hifdzun nafs, itu berbicara dan menjawab tentang persoalan atau hati-hati, bahkan bisa jadi jatuh dalam fikih itu menjadi haram untuk mengkonsumsi atau haram mempergunakan game itu, bisa jadi pada tataran tertentu itu diharamkan. Karena itulah sebenarnya syariat Al-Quran dan syariat para nabi sebelumnya sampai mulai Nabi Adam itu untuk membendung bagaimana agar manusia tidak menjadi para pembunuh di muka bumi ini, atau disebut yasfikud dima. Masih terngiang musibah longsor yang terjadi di Kecamatan Sukajaya, Bogor. Kejadian itu menyisakan duka bagi umat Islam. Beberapa masjid di daerah itu mengalami kerusakan. Salah satunya adalah Masjid Cipendawa yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dengan upaya doa dan kebaikan para muhsinin, alhamdulillah, tahap pembangunan Masjid Cipendawa Bogor sudah mencapai 25%. Pengocoran tiang sudah selesai, dan saat ini akan memulai pembangunan atap masjid. Mari, kita bersama bergotong royong untuk membangun rumah Allah. Semoga niat baik kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat menjadi wasilah dan diampunkannya dosa serta dikabulkannya doa. Jazakumullah khairan.